Teman Tasya, welcome back to my channel Vanilla Wata Pintau. Nama aku Isara ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Ini story tadi lagi legend-legend dari dunia film di Hong Kong, terutama Hong Kong Golden Era ya teman-teman ya. Gue cukup menyangka seorang Michelle Yeoh itu adalah wanita Asia yang paling pekerja keras di dunia film. Tetapi tidak ada orang ini, nggak ada juga seorang Michelle Yeoh ya teman-teman ya. Kita akan ngomongin ratu film Taiwan, beauty icon Asia juga, yaitu adalah seorang Bu Lin Qingxia atau Ibu Brigitte Lin ya guys ya. Bagaimana perempuan ini tuh bisa legend banget, bisa terkenal banget, bisa yang namanya kayak mempengaruhi orang-orang China, artis Cina zaman sekarang, artis Asia juga, Jepang, Korea, bahkan juga dia mempengaruhi Hollywood ya guys ya. Mari kita simak yang namanya fakta dari Ibu Lin Qingxia ini. Nah, kalau kalian nggak tahu siapa itu Bu Lin Qingxia, terutama generasi Alpha ya, itu adalah seorang wanita yang zaman kakek nenek opa oma kalian tahun 70-an tuh, siapa sih kayak artis paling cantik zaman itu, mereka pasti akan bilang yang namanya Bu Lin Qingxia atau Brigitte Lin kayak gitu. Zaman aku kecil, waktu sering dikasih baju hanfu atau apa kayak gitu, itu aku selalu yang namanya, kamu cantik deh Kak Lin Qingxia, oma opa gitu ya guys ya. Waktu itu gue tuh kayak nggak bisa bayangin Lin Qingxia tuh kayak gimana mukanya, kayak apa, dia tuh main film apa, peran apa kayak itu tuh nggak tahu gitu ya guys ya. Nah, Bu Lin Qingxia itu sampai segitu gedenya brandnya karena apa teman-teman? Karena dialah perempuan asli Taiwan yang benar-benar cantiknya tuh benar-benar real gitu ya guys ya. Original beauty icon Taiwan tuh adalah dia, Lin Qingxia ini ya guys ya. Lin Qingxia itu adalah kayak apa ya, the queen of FTV-nya Taiwan sih. Jadi zaman dulu karena orang Taiwan juga hobi bikin film, terlalu banyak nih kayak film-film itu di style di bioskop, makanya mereka tuh style aja di televisi, gandeng iklan sama gandeng sponsor sama gandeng juga televisi untuk bikin acara-acara seperti itu gitu ya guys ya. Kan TV kan harus ada acaranya seperti itu nggak sih? Nah itu dia sering nongol, hampir kayak seminggu sekali ada dia, dan dia makin lama dikenal publik seperti itu ya guys ya. Dan kalau pengen tahu kenapa kok oma opa kita selalu bilang cantik kayak Lin Qingxia, karena populasi orang-orang Cina itu sangat sedikit sekali yang cantik kayak gitu teman-teman. Bahkan cantik kayak gitu zaman sekarang aja jarang loh teman-teman ya. Kayak orang kan mungkin zaman sekarang operasi, zaman sekarang kan bisa yang namanya permak, make up sedikit gitu ya guys ya. Yang kayak gitu tuh jarang sekali gitu loh di China saat itu. Dan Cina itu bukan yang namanya beauty standarnya entertainment industry. Kalau kalian pengen tahu ya guys ya, orang-orang yang sukses saat itu di bidang entertainment, orang-orang Asia itu pasti ada blasterannya. Bruce Lee aja blasteran Jerman gitu nggak sih? Nora Miao juga, kemudian juga siapa lagi yang blasteran, orang-orang Asia, Jepang itu juga blasteran teman-teman. Karena muka-muka bule itu ya dari dulu tuh lebih captivating ketimbang yang namanya muka-muka asli Asia kayak gitu. Kan Bu Lin Qingxia itu mukanya tuh nggak ada campuran Jepang, nggak ada campuran bule juga. Dia matanya gede teman-teman ya, terus bibirnya tipis, tidak pakai bedak pun dia tuh udah halus kulitnya ya guys ya. Bahkan Bu Lin Qingxia itu juga mempengaruhi bentuk anime sampai sekarang. Jadi apa ya, kayak Lin Qingxia tuh kan pada waktu FTV digambarkan protagonis yang apa ya, selalu baik hati, selalu yang namanya jadi perempuan protagonis kayak gitu, perempuan-perempuan yang apa ya, lembut, yang halus, yang teraniaya kayak gitu. Indonesia itu adalah juga tren dari perempuan dengan pakaian simple tapi cantik banget, itu dia. Tahun 70-an tuh orang-orang itu kan suka banget yang namanya pakai pakaian yang manik-manik, yang bulu-bulu kayak gitu nggak sih? Nah, Bu Lin Qingxia tuh dia itu pakaiannya simple teman-teman, pakaian olahraga, pakaian apa ya, yang nggak ribet seperti itu. Nah, itu sangat ditiru sama anak-anak muda di Asia kala itu ya guys ya. Bahkan orang Asia Tenggara aja itu memang dari fashion yang kita lihat sekarang itu emang dari Ibu Lin Qingxia itu ya teman-teman ya. Balik yang namanya kecantikannya Lin Qingxia yang melegenda itu, ternyata Bu Lin Qingxia itu adalah tomboy, real tomboy guys ya. Diceritakan di forum Weibo, Bu Lin Qingxia itu pada waktu dia sekolah itu hampir tidak pernah yang namanya ikut kontes kecantikan. Dia juga kerjaannya setelah pulang sekolah itu adalah main sama temen cowok, cewek, mandi lumpur, terus juga mandi di kali kayak gitu, nangkep ikan-ikan kecil. Dia itu kalau selalu pulang sekolah tuh pakai celana pendek, baju singlet, pakai topi, rambutnya cepak, rambutnya tuh kayak cowok teman-teman dulu dipotong, udah gitu aja.
Tapi Bu Lin Qingxia itu adalah terkenal sangat baik, sangat suka menolong, bahkan juga berani untuk membela teman-temannya yang lemah seperti itu. Kalian pengen tahu foto terkenalnya Lin Qingxia itu adalah ini ya guys ya. Jadi dia itu kayak pakai baju sekolah SMA Taiwan, pakai tas gitu, rambutnya cepak. Itu Bu Lin Qingxia teman-teman. Tapi dia cantik parah nggak sih guys ya? Dan saat itu Bu Lin Qingxia itu kayak berminat untuk kuliah. Tapi karena dia itu ditemukan sama salah satu produser di Taiwan, memutuskan untuk namanya jadi artis aja. Karena saat itu Bu Lin Qingxia juga dari keluarga pas-pasan, nggak terlalu kaya, dan juga dia tuh kayak ngejar beasiswa seperti itu ya. Nah, kemudian Bu Lin Qingxia itu teman-teman itu pertama kali debut di sebuah film Taiwan kayak gitu. Uniknya manajernya Lin Qingxia itu bikin yang namanya kayak semacam idol, bukan idol nyanyi atau idol dance kayak Korea atau kayak EXO gitu ya teman-teman, atau girl band tuh bukan, tapi idol drama. Jadi dulu itu ada yang namanya dua Chin sama yang namanya dua Lin. Jadi dua Chin cowok dengan marga yang sama dan dua Lin cewek dengan marga yang sama kayak gitu. Cowoknya itu ada yang namanya Charlie Chin sama yang namanya Han Chin ya guys ya. Ini juga dulu kayak cowok ganteng gitu ya, cowok-cowok ABG ganteng di FTV kayak gitu. Nah sedangkan kalau yang Linnya itu ya si Brigitte Lin itu sama yang namanya si Lin Fengchao. Nah Lin Fengchao itu siapa teman-teman? Yap, ini adalah calon istri masa depannya seorang Jackie Chan ya teman-teman ya. Dan benar, mereka ini bersahabat. Jadi Brigitte Lin Qingxia sama si istrinya Jackie Chan ini udah sahabatan dari mereka tuh muda. Dari mereka tuh awal-awal usia 20-an tahun kayak gitu. Di awal usia 20-an tahun itu selama 7 tahun berturut-turut itu mereka berempat itu kayak bikin FTV itu banyak banget. Bahkan Lin Qingxia sendiri tuh bisa sampai namanya 55 FTV ya teman-teman ya. Terus dia juga langganan Golden Horse Award, menang drama-drama film-film seperti itu. Dan juga si Lin Qingxia itu juga sama teman-teman itu keliling Taiwan, bahkan juga keliling Hong Kong dan juga keliling Cina untuk yang namanya meet and greet seperti itu. Nah terus si Bu Lin Qingxia ini kan cantik gitu ya, terkenal gitu, direbutin dong sama berbagai macam cowok, mulai dari orang miskin sampai orang kaya ngefans sama dia, pengusaha ngejar dia. Nah salah satu orang yang pernah ngejar dia itu adalah Pak Jackie Chan. Jadi Pak Jackie Chan itu kan dulu pernah yang namanya bercerita kalau aku tuh playboy, dan zaman dulu cowok playboy itu adalah status. Kalau kita tuh yang namanya dapat banyak cewek, belasan cewek dia pacaran itu adalah status gitu ya teman-teman ya. Nah, Bu Lin Qingxia itu ketika tahu Pak Jackie Chan sudah pacaran sama sahabatnya Bu Joan Lin, dia selalu nolak teman-teman ya. Mau Bu Lin Qingxia tuh kayak difasilitasi makanan tiap hari, dikasih tiket pesawat gratis ke luar negeri, main bareng, hotelnya juga dibayarin, dia tetap nggak mau dan mengembalikan uang itu lagi ya guys ya. Nah, Bu Lin Qingxia ini meskipun dia berkali-kali nolak seorang Jackie Chan, ternyata Bu Lin Qingxia tuh pintar teman-teman ya nolaknya. Nggak bikin Pak Jackie Chan tuh kayak ilfeel, atau juga nggak bikin Pak Jackie Chan tuh kayak benci sama dia. Justru mereka tuh makin berteman dan makin bersahabat karib seperti itu. Terbukti dari Jackie Chan, Bu Lin Qingxia tuh karirnya tuh kayak di perfilman Hong Kong makin moncar kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kita tahu sendiri Bu Lin Qingxia itu yang paling terkenal dari filmnya Jackie Chan itu adalah Police Story, yang itu loh, yang film action yang paling bagus menurut aku itu ya guys ya. Gambarkan Bu Lin Qingxia di film Police Story-nya itu adalah seorang perempuan yang jadi saksi pembunuhan atau korupsi gitu ya guys ya. Itu kayak di bodyguardin sama seorang Jackie Chan itu. Nah itu kan penggambaran dimana dia itu waktu dikejar-kejar sama seorang Jackie Chan tuh kayak gitu teman-teman ya, dibohongin Jackie Chan-nya, kemudian di prank, kemudian juga dijebak kayak gitu. Itu lucu parah sih menurut aku. Di Police Story itu Bu Lin Qingxia juga sama-sama cederanya sama seorang Jackie Chan. Dia pernah yang namanya dislocated di bagian punggung seperti itu. Dan kalau kalian pengen tahu, itu kan ada adegan, yang tahu aja ya film ini ya, itu ada adegan dia tuh disuruh lompat sama seorang Jackie Chan itu ya, dari hotel ke kolam renang. Itu beneran dia yang melakukan sendiri teman-teman dia. Jadi ya kayak gitu loh, kayak perjuangannya dia tuh bermain film action seperti itu. Makanya waktu itu setelah selesai itu film dan sukses, Pak Jackie Chan tuh menyarankan, kamu jangan jadi protagonis aku aja, kamu bikin film sendiri, kamu pemeran utamanya, dan bikin aja filmnya yang bagus-bagus, cerita tentang kamu yang kamu jadi heroin atau jadi seorang yang alpha female kayak gitu ya guys ya. Jadi film-film alpha female yang temanya Lin Qingxia tuh selalu meledak box office kayak gitu, selalu trending kayak gitu. Dia udah yang namanya main sama seorang Tony Leung, duo Tony Leung udah, sama sama seorang Sammo Hung udah, Yuan Biao udah, terus orang-orang legend-legend Taiwan, Hong Kong itu sudah ya teman-teman ya. Dan dia dijuluki Ratu
film Taiwan terbaru, film Taiwan yang paling bekerja keras yang pernah ada kayak gitu. Ya, Bu Lin Jingxia ini ternyata pernah yang namanya di ban sama beberapa produser dan juga film-film karena sering banget yang namanya memerankan laki-laki. Karena kayak unsur lesbiannya tuh keluar gitu loh teman-teman ya. Filmnya yang sama Tony Leung itu, sama filmnya Swordman yang sama Jet Li itu kan dia jadi cowok gak sih? Dia perempuan, dia tuh kan seorang Lin Jingxia juga dikritik kalau dia itu terlalu violent, terlalu gory gitu loh filmnya. Aku sebenarnya suka banget sama film ini yang namanya White Hair Witch, yang rambutnya putih itu, yang sadis itu bagus banget dia filmnya. Dia juga mengalami berbagai macam kelelahan, bahkan sampai masuk rumah sakit gara-gara main film seperti itu ya, karena kelelahan. Karena emang gila sih, kayak koreografernya tuh susah banget, bikin figuran yang juga nggak sedikit teman-teman ya. Dia tuh brandingnya tuh makin kuat menjadi seorang heroin yang paling berbahaya se-Asia bahkan sedunia seperti itu. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, heroin Asia tuh kan yang paling terkenal tuh kan seorang Michelle Yeoh, itu nggak sih? Kak, kenapa Bu Lin Jingxia itu nggak terlalu terkenal di Hollywood? Gini teman-teman ya, Bu Lin Jingxia itu sebenarnya sudah dibidik sama beberapa fotografer dan juga sutradara Hollywood untuk yang namanya memerankan Hair Witch Lady di Hollywood, versi apa tuh namanya, versi Amerika kayak gitu. Dia jadi penjahat atau apa, tapi dia tuh nggak mau teman-teman. Alasannya adalah kontrak dan juga kayak persaingan Hollywood kala itu kayak makin ketat gitu ya nggak sih. Terus Bu Lin Jingxia itu dibalik kesuksesan dan nama besarnya dia, Bu Lin Jingxia itu juga nggak pernah lepas dari yang namanya bullying, triad atau mafia Hong Kong ya guys ya. Di suatu ngambil film di Hong Kong gitu, dia itu pernah yang namanya membintangi film Flag of Foster. Itu tiba-tiba aja dia tuh istirahat, krunya tuh diserang sama apa tuh namanya, dibully lah sama yang namanya geng mafia yang pakai pedang itu panjang-panjang kayak gini. Makanya dia itu sering banget yang namanya minta tolong seorang Jackie Chan atau timnya Sammo Hung untuk memprotek atau mengguardian dia kayak gitu, hanya untuk yang namanya supaya nggak dibully ya guys ya. Bahkan Bu Lin Jingxia itu juga sering banget yang namanya dapat treatment apa ya, ancaman-ancaman pembunuhan karena menolak film punyanya bos mafia A gitu ya guys ya. Itu sering banget dia alami, bahkan dia sendiri juga sempat yang namanya kena mental illness kayak gitu. Kalau kalian pengen tahu ya guys ya, Bu Lin Jingxia itu adalah pemegang asuransi termahal itu dia. Jackie Chan aja kalah kan di blacklist nggak sih, Jackie Chan stunt team sama Jackie Chan sendiri gitu ya guys ya. Sama insurance itu Bu Lin Jingxia itu tertinggi teman-teman ya. Jadi suatu-waktu kalau Bu Lin Jingxia itu saat itu kayak tangannya patah, dia operasi besar, dia kebeset sedikit, itu nilai itunya dia, bayarnya dia tuh tambah tinggi teman-teman. Nilai endorsement, nilai dia itu syuting atau apa tuh tambah tinggi kayak gitu. Si Michelle Yeoh aja ketika dia itu kayak debut di Amerika Serikat itu nggak segede bayarannya seorang Lin Jingxia ketika dia itu kayak main film di Hong Kong kayak gitu. Makanya Lin Jingxia itu memang dari kecantikannya diasuransikan, dari bodinya, dari hartanya itu diasuransikan agar nilai bayarannya dia itu tambah lama tambah naik seperti itu ya guys ya. Menurut aku ya teman-teman ya, kenapa si Lin Jingxia itu nggak ke Hollywood? Itu pertama itu adalah ketika dia itu memang memutuskan untuk pensiun teman-teman ya. Dia bilang di awal usia 40 tahun aku harus yang namanya berhenti yang namanya main film. Kedua, dia menikah teman-teman dengan seorang bilioner yang namanya si Michael Ying gitu ya guys ya. Michael Ying itu bucin parah sama seorang Lin Jingxia. Itu saking bucinnya itu saya dengar di berita itu setiap 10 tahun sekali tuh ganti jet pribadi, dibeliin mansion juga, dibeliin apartemen termahal di Hong Kong juga buat Lin Jingxia kayak gitu. Bahkan juga si Michael Ying ini memutuskan untuk seluruh asetnya juga di tangan Lin Jingxia ketika dia bekerja atau ada apa-apa itu di tangannya Lin Jingxia seperti itu. Dan dia juga sudah punya 2 anak dan 1 anak laki-laki yang adopsi ya teman-teman ya, atau nggak sah seperti itu. Lin Jingxia itu adalah apa ya, perempuan pembuka genre feminisme tuh dia sih menurut aku ya guys ya. Karena pada waktu di China, Hong Kong, Taiwan itu kedudukan artis perempuan itu cukup rendah teman-teman ya, pasti digaji rendah dibandingkan cowok. Dan yang kedua itu adalah perempuan selalu apa ya, dipandang remeh untuk yang namanya bermain film action seperti itu. Serta Bu Lin Jingxia tuh kayak kehadiran dia, presence dia itu kayak membuat itu film itu tambah mahal,
tambah makin orang itu percaya kalau itu film itu bagus gitu ya guys ya. Leo sama seorang Maggie Cheung sama Gong Li itu terinspirasi untuk bikin film action dan juga genre-genre heroin itu juga karena seorang Lin Jingxia ya teman-teman ya. Jadi Lin Jingxia itu perubahannya dari perempuan yang karakternya itu lembut, karakter-karakter apa ya, karakter-karakter girly kayak gitu, jadi action hero, jadi heroin, dan juga jadi perempuan alpha atau perempuan feminis seperti itu. Nah, kamu tahu nggak sih, nggak cuma artis Asia Timur, Asia Tenggara atau manapun yang kayak terinspired sama seorang Lin Jingxia. Angelina Jolie aja, teman-teman, itu ngefans parah sama seorang Lin Jingxia guys. Angelina Jolie, dia itu ngerasa bahwa apa ya, memerankan Lara Croft sama Mr. and Mrs. Smith itu juga terinspirasi sama seorang si Lin Jingxia. Ya dibalik seorang perempuan action hero yang dia pernah lihat ya teman-teman ya, Lin Jingxia tuh sangat yang namanya mempengaruhi dia, dan pernah loh mereka tuh kayak dijodoh-jodohin untuk bikin film bareng gitu ya guys ya teman-teman ya. Ini fakta yang mengejutkan sih bagi kalian yang nggak tahu ya guys ya. Bu Lin Jingxia itu kalau di Indonesia itu nggak tahu kenapa hoax beliau meninggal itu ada teman-teman, sumpah. Jadi mama aku aja sampai percaya kalau dia itu meninggal. Karena apa? Karena tahun 90-an pertengahan dia itu hilang. Hilangnya karena apa? Ia berumah tangga tadi teman-teman. Dia tuh kayak pengen retire, pengen bikin small family yang happy gitu ya guys ya, yang berkehidupan mewah seperti itu. Bu Lin Jingxia tuh tiba-tiba aja tuh kayak cut dunia entertainment seperti itu gitu loh. Kan aku tuh kan tahu yang namanya Weibo tahun 2019. Nah itu kan aku kan kayak kepo-kepoin kabarnya artis ini tuh ABC tuh oh ada semua, udah tua-tua gitu ya guys ya. Dan kamu harus tahu Bu Lin Jingxia itu ada teman-teman, dan ini orang kan ada. Gue tuh kan baru ngefan dan ngeh kecantikannya Lin Jingxia. Kalau aku lihat kecantikan cewek-cewek itu kan Lin Jingxia itu kan pasti di daftar inspirasi aku gitu ya guys ya. Ada loh orang ini, aku sampai kaget teman-teman, bener-bener shock gitu ya. Orang ini masih ada, kulitnya masih bagus, masih apa ya, masih keren gitu ya, udah umur 68 65-an kayak gitu ya dulu tuh ya guys ya. Masih keren, masih cool gitu ya Lin Jingxia itu. Aku tunjukin ke mah ini loh Lin Jingxia tuh masih hidup gitu loh. Loh, tak pikir udah meninggal loh itu Lin Jingxia itu gitu ya. Masih ada seorang Lin Jingxia seperti itu. Jadi si Lin Jingxia itu memang nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba aja dihilangkan aja sama entertainment atau dunia media di Indonesia kayak gitu. Makanya kayak stuck dan dibilang orang-orang itu meninggal. Tapi nggak cuma mamaku aja yang kena hoaxnya Lin Jingxia, banyak orang Indonesia tuh yang kena yang namanya hoaxnya Lin Jingxia meninggal seperti itu. Thank you semua udah yang namanya lihat YouTube channel aku, dan aku please komen ke kalian ya guys ya, minta tolong, karena apakah kalian juga yang namanya kena hoaxnya Bu Lin Jingxia meninggal dunia? Itu aja sih. Jadi bye bye and cai